Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Ketemu sama lagi kita. sama kita. Ini kita uji coba studio baru. Kemudian kita coba dengan sistem baru. Jadi ini masih uji coba, belum tahu berhasil Masih apa tidak. testing lebih Jadi bagus atau enggaknya ya. kalau mutunya masih ada gangguan-gangguan, harap maklum Iya. dulu. Jadi rencananya kita nanti selain kita buat dalam bentuk video di YouTube, kita nanti ada buat dalam bentuk podcast ya. Jadi Ya, bentuk podcast, rencananya gitu. kemudian jadi bagi yang nggak sempat untuk lihat YouTube, mungkin di Spotify bisa lihat apa dengar Dengar suara suara aja jadi aja. sambil ini. Nah untuk podcast perdana kita ini kita membahas tentang USG ya. Ya. Ya, kita tentang Kapan sih USG. kita harus USG? Iya, kita semua kita bahas nanti kapan harus USG, kemudian minimal berapa kali, Bedanya kemudian apa? bedanya apa antara tiap semester Tiap itu, trimester, bahaya heeh. atau tidak. Jadi seputaran USG. Oke. Oke. Mungkin bagi yang sudah ngikut di YouTube kita udah pernah lihat ya. Jadi mungkin di kalau mau lihat di scroll di bawah itu ada penjelasan umum tentang USG, kemudian beda 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi sama 5 dimensi, 5 dimensi. kemudian tentang jenis kelamin Jenis juga kelamin kita juga udah ada, bahas. heeh. Oke. Jadi mungkin untuk yang kali ini kita lebih fokus tentang USG di masa pandemi. Oke. Jadi USG di masa pandemi. Jadi kalau sebelumnya kan video sebelumnya kita bahas tentang USG umum. Jadi untuk masa pandemi ini apa sih bedanya? Jadi kalau misalnya kita tahu sekarang kita masih pandemi dan belum ada tanda-tanda akan Belum tahu turun. kapan. Hmm. Semoga besok ya. Semoga secepatnya biar kita lebih cepat beraktivitas seperti biasa. Jadi selama pandemi ini kita acuannya sekarang rekomendasinya untuk USG minimal 6 kali. Oh, 6 kali. Jadi 6 Heeh. kali, jadi 1 kali di trimester pertama, kemudian Oke. 2 kali di trimester kedua dan 3 kali di trimester ketiga. Jadi total 6 kali. Jadi kalau dulu yang suka setiap bulan, mungkin untuk selama pandemi ini sabar-sabar dikit. Jadi selama tidak ada keluhan, tidak ada apa, tidak ada sesuatu yang mendadak, ya tadi ikuti rekomendasinya aja. Minimal 6 kali ya. Terus kalau ini tadi kan trimester 1, 2, dan 3. Di trimester 1 apa aja sih yang bisa kita lihat di USG? Oke, jadi untuk trimester 1 ini sebenarnya wajib ya. Jadi Oke. wajib setiap ibu hamil untuk memeriksakan kandungannya di trimester pertama itu. Ya, itu terserah berapa minggunya, yang penting di bawah 14 minggu. Kemudian apa yang bisa kita nilai di trimester pertama? Pertama adalah menentukan waktu yang tepat atau waktu sebenarnya dari usia kehamilan. Jadi di trimester pertama ini kan angka kesalahan atau angka bias dari USG itu hanya 3 hari. Jadi bisa dipakai untuk acuan menentukan taksiran persalinan. Jadi bagi ibu-ibu yang khususnya yang mensnya tidak teratur, jadi bisa siklus 24 hari, 28 hari, 3 bulan sekali. Kadang-kadang untuk ngitung hari pertama, hari terakhirnya agak susah. Lupa-lupa ya. Lupa-lupa ingat. Heeh. Kemudian ibu-ibu yang suntik KB. Jadi suntik Oh KB 3 bulan iya. biasanya tidak men, tiba-tiba hamil gitu. Jadi Oke. menentukan taksiran persalinannya sulit. Jadi untuk ibu-ibu dengan yang saya sebutkan tadi minimal USG aja. Jadi dengan USG kita tahu usia kehamilannya berapa sehingga menentukan tepat nanti kapan perkiraan persalinan. Iya. Jadi itu. Yang kedua, kita juga bisa menilai di trimester pertama ini adalah kelainan bawaan janin. Jadi misalnya bayi yang tidak terbentuk tulang kepala itu kadang-kadang kita udah bisa deteksi. Down syndrome juga biasanya kita lihat dinilai di trimester pertama. Kemudian kelainan-kelainan lain, apakah blighted ovum kah, dead conceptus kah, hamil anggur kah, hamil di luar kandungan. Jadi kelainan-kelainan itu juga kita udah lihat di trimester pertama. Jadi itu Berarti penting banget ya ya. trimester 1 ya. Soalnya kan biasanya kalau trimester awal tuh kita masih ragu-ragu USG nggak ya, sekalian aja agak gede gitu kan. Kalau yang di trimester 2 apa aja yang udah Nah, bisa kalau untuk kelihatan? trimester kedua ini eh, lanjutan. Jadi trimester kedua ini lanjutan dari trimester pertama. Kita menilai perkembangan janinnya sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian
menilai kelainan janin. Jadi untuk kita melihat kelainan janin, apakah ada cacat bawaan dari janin, itu juga di trimester kedua. Jadi idealnya kalau kita mau mendeteksi ada kelainan janin itu di usia kehamilan 20 sampai 28 lah, kurang lebih 22, 26, 22, 28. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena di usia seperti itu bayinya masih relatif kecil, kita masih bisa relatif melihat keseluruhan dari bayi, sehingga kalau untuk melihat ada kelainan atau tidak di umur-umur segitu yang paling ideal. Termasuk USG fetomaternal. Jadi bagi yang belum familiar dengan USG fetomaternal atau istilahnya USG full screening sama. Jadi USG fetomaternal atau full screening itu adalah USG untuk melihat kelainan janin full dari ujung kepala sampai ujung kaki. Biasanya dia durasinya lebih lama. Rata-rata satu pasien bisa 30 sampai 45 menit. Jadi dilihat semua, jadi ada kelainan atau tidak. Tapi tidak semua dokter melakukan USG full screening. Jadi biasanya di rumah-rumah sakit besar atau di dokter konsultan fetomaternal. Nah, mungkin sekarang sering ada rancu ya antara full screening dengan 4 dimensi. Jadi tidak semua USG 4 dimensi itu adalah full screening. Karena untuk full screening malah sebenarnya kita cuma memakai USG 2 dimensi untuk full screening. Jadi untuk melihat. Jadi kan kadang-kadang, "Dok, saya udah di USG 2 dimensi, akurat enggak?" Sebenarnya akurat atau tidak itu tergantung dokternya gitu loh, tergantung man behind the gun. Jadi kalau dokternya udah ahli, sudah ini 2 dimensi bisa untuk melihat ada kelainan atau tidak, nggak mesti 4 dimensi. Cuma 4 dimensi itu kan kelebihannya kita bisa lihat apa visualisasinya lebih enak aja. Jadi salah ya mindset kalau 2 dimensi itu kayaknya kok pasien yang nggak bisa ngeliat terang dan jelas, tapi dokternya sebenarnya gitu. tetap jelas gitu kan. Jadi gitu. Jadi kalau bagi ibu-ibu untuk melihat ada kelainan atau tidak, idealnya di trimester kedua antara 22 sampai 26 atau 28, termasuk 4 dimensi. Jadi USG 4 dimensi juga idealnya di umur-umur segitu. Karena kalau udah di atas 30 minggu, rata-rata itu kepala bayi sudah di bawah dan sudah mulai mengkurap menghadap ke belakang. Jadi jarang kita bisa melihat dengan jelas di umur-umur seperti itu. Sering kan ditanya, "Dok, kenapa trimester ketiga udah nggak bisa 4 dimensi?" Karena tadi posisi bayi sudah besar, kemudian kecenderungan juga dia udah tengkurap, jadi udah susah kita untuk mencari gambar dengan kan baik. kalau ibu-ibu itu kadang kalau yang nggak mau merugikan, semakin besar itu ntar semakin jelas. Iya, Jadi kita tunggu tunggu gede aja dulu, gede tunggu gitu gede kan. dulu biar lebih jelas. Padahal kalau 4 dimensi nggak bisa, Ibu. Jadi sebagian besar daripada kecewa, kebanyakan nanti udah jauh-jauh ngantri, kemudian begitu USG cuma 2 dimensi. Jadi usahakan kalau pengen lihat yang jelasnya di trimester kedua gitu. Oke. Kalau trimester 3, apa aja yang kita Kalau lihat? untuk trimester ketiga ini juga lanjutan dari trimester kedua tadi, kita melihat perkembangannya grafik dari bayinya sesuai dengan usia kehamilan atau tidak, kemudian menentukan posisi kepalanya di mana, di bawah, lintang atau sungsang, ari-arinya, grading ari-ari, ketuban. Jadi perkembangan dari janin tadi. Tapi biasanya untuk trimester ketiga ini udah nggak bisa sejelas trimester kedua. Tapi untuk dokternya tetap sama, bisa ngelihat. Tapi kalau untuk menunjukkan ke pasien biasanya sudah nggak optimal lagi gitu. Terus kan kalau di trimester 3 itu banyak banget ibu hamil yang tiap bulan aku kok beda juga sih dok, HPL-nya yang benar yang mana gitu-gitu kan. Jadi gini Bu, untuk sistem pengukuran USG itu, dia mengukur usia kehamilan berdasarkan besar bayi. Jadi kalau seandainya misalnya bayinya tumbuh lebih besar dari usia seharusnya, misalnya pada bayi yang gemuk, makrosomia kita udah pernah bahas juga. Jadi otomatis itu perkiraan lahirnya akan maju. Gitu ya. Kebalikannya, kalau misalnya janin yang nggak berkembang dengan baik, dia biasanya mundur. Nah, maju mundur ini bukan menunjukkan taksirannya maju atau mundur, tapi dia lebih besar atau lebih kecil. Gitu. Jadi bedanya di situ. Tetap kita pakai yang trimester satu tadi, makanya saya tekankan trimester 1 wajib untuk USG minimal 1 kali. Kalau trimester 1 itu kira-kira minggu keberapa sih dok yang udah mulai sebenarnya sih tidak ada masalah di bawah 14 minggu. Cuman kadang-kadang kalau 5 minggu belum terlalu kelihatan. Idealnya sih sekitar 8 mingguan lah. 8 minggu 8 mingguan sampai 14 minggu itu udah lebih kelihatan. Tapi kalau 5 minggu kadang-kadang masih kantung aja. Kadang kantung aja belum kelihatan gitu. Terus aman nggak sih kalau USG tiap bulan atau USG 6 kali itu kan juga banyak tuh termasuk. Itu aman nggak buat ibu hamil? Jadi kan mungkin banyak ya mitos yang berkembang di masyarakat itu USG itu bahaya. USG itu bisa menyebabkan kelainan atau cacat janin karena kena sinar katanya. Jadi
USG itu adalah pemeriksaan ultrasonografi, namanya juga ultrasound, ultrasonografi. Jadi kita memakai gelombang suara yang dikeluarkan dari transdusernya, dari alat USG itu, kemudian suara itu akan dipancarkan ke janin, kemudian kalau padat dia akan dipantulkan, kalau cair diluruskan. Jadi pantulan itu yang nanti ditangkap lagi oleh transduser tadi, kemudian diolah oleh komputer sehingga keluar gambar tadi. Jadi kita tidak mempergunakan sinar X di sini, jadi aman. Dari WHO sendiri sudah diteliti bahwa ultrasound itu tidak ada masalah, tidak menyebabkan kelainan pada janin, jadi tetap direkomendasikan. Yang bahaya adalah ronsen, sinar X, itu beda. Jadi kalau ronsen itu memang setiap sekali ronsen itu kalau nggak salah sekitar 1 atau 2% jaringan akan rusak. Makanya tidak dianjurkan ronsen pada ibu hamil kecuali pada keadaan emergensi, dan itu juga maksimal 3 kali. Begitu. Gitu. Jadi kalau USG itu aman karena Cuman dia kalau ada USG suaranya. sering-sering itu bahaya juga. Kalau kenapa bahayanya? Karena itu bisa menyebabkan kanker kantong kering. Jadi bahaya untuk kantong bapaknya kalau iya, gitu jadi ya. kalau USG seminggu bisa 2 kali USG terus bayar tiap USG, itu kantong bapaknya yang kanker itu. Soalnya kan kadang kalau hamil itu ada juga yang aduh kepingin Penasaran gitu gitu kan, ya, setiap bulan, penasaran. Ini setiap contohnya minggu ini gitu dah. minta USG bentar-bentar. Cuma kalau dia gratis jadi nggak kanker ya. nggak kanker gitu. Jadi tetap sesuai indikasi aja, kalau nggak emergensi sebaiknya ditunda dulu gitu. Tapi untuk bayi nggak ada masalah. Ya, berarti untuk USG minimal 6 kali. Dan yang paling penting trimester 1 jangan sampai kelewat. Sama trimester kedua juga. Sama trimester kedua. Saya biasanya trimester 1 justru yang kita kadang orang awam nganggep Ya, nggak ada nanti-nanti apa-apa, aja udah gitu. nanti aja tunggu besar. Ternyata itu penting banget untuk nentuin yang lain-lain. Oke, itu aja. Oke, semoga berhasil videonya karena kita belum tahu berhasil. Tadi kita udah pernah nyoba ternyata habis baterai. Ya. Jadi Semoga nggak gagal yang kedua ini. semoga nggak gagal. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa ditanyakan di Instagram. aja. Nanti kita buat dalam bentuk seperti ini. Kemudian untuk podcastnya kita belum share, belum tahu. Nanti kalau ada linknya kita Nanti kalau coba ada share. kita Jangan share lupa di tekan Instagram. tombol subscribe di bawah sama tanda lonceng. Sama like, terus di-share ke semua media sosial biar kita makin semangat bikinnya. Oke, dan yang penting banyak dapat ilmu. Ya, dari ini. benar. Oke, sampai ketemu di video berikutnya bareng kita berdua. Nanti kita sering join kayak gini aja biar nggak bosan lihat muka saya aja. Terus kalau bosan lihat muka kita berdua, semoga podcast kita Iya, bisa berhasil jadi kalau di podcast ini kan kelebihannya nggak perlu lihat. Jadi dia kayak radio. Jadi Ya, kayak jadi radio bisa sambil gitu. Facebookan, Instagraman, terus masih bisa dengar podcastnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Gitu aja ya. Dadah.